Aveneo Historian. Nah, untuk kali ini, sorry ya, gue bajak dulu. Karena Daniel sedang mendaki puncak Makrifat ya tadi katanya. Iya, kurang lebih demikian, Bung Antoni. Saya masih di sini ya. Oh, ya kirain. Hanya gaung suaranya saja yang terdengar. Iya juga sih, suaranya doang, tapi nggak kelihatan. Iya, wujudnya goib. Wujud. Iya. Wujud goib ya? Iya. Aduh. Boy, saya masih hidup, boy. Aduh. Iya sih masih hidup, cuman nggak ada wujudnya gimana nih? Iya. Oke, kita nggak usah. Oke. Out of topic banget itu. Kali ini nih kita mau ngobrol sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Ya lagi hot-hotnya gitu kan, lagi wah panas. Belakangan ini kan lagi panas soal etnis Rohingya ya. Iya, benar sekali. Bisa dibilang etnis Rohingya ini nih ya sebenarnya bukan berita baru ya. Iya, benar sudah dari 2016, 2017 itu memang panas-panasnya waktu itu. Dan sekarang panas kembali. Ya, ini masalahnya sebenarnya yang kalau saya pikir ya, ini duduk perkara dari mana sih mulainya? Duduk perkaranya. Iya, soalnya ini kan kayak seolah-olah kayak konflik yang nggak tahu ya, ini ujungnya malah dari apa? Pangkalnya mana, ujungnya mana tuh kayak masih tanda tanya besar sebenarnya. Ya. Gitu kan? Ya, mungkin bisa dibantu gitu loh. Kira-kira ujungnya tuh dari mana sih ujung pangkalnya tuh awal mulanya karena apa? Gitu loh. Ya, simpelnya gini. Ya konflik Rohingya menjadi terasa bagi kita karena orang Rohingya datang ke sini sebagai pengungsi. Iya. Ya, dengan menaiki perahu. Terus kan ya respon penduduk ketika 2016, 2017 dan sekarang 2023 kemarin itu kan berbeda, terutama penduduk Aceh ya. Ya, karena banyak etnis Rohingya yang bermukim di sana ya. Ya, gitu. Kemudian menjadi ada konflik-konflik sosial gitu loh. Oke, jadi asal usulnya dulu ya, masalah konfliknya. Jadi pertama kita perjelas dulu kalau negara Myanmar itu, mungkin banyak yang belum tahu ya, Myanmar itu negaranya seperti apa atau di mana. Myanmar itu adalah negara yang ada di ujung paling barat Asia Tenggara, berbatasan dengan India, di utara berbatasan dengan Tiongkok. Negaranya negara pedalaman tapi juga ada garis pantainya. Nah, negara Myanmar itu negara yang lumayan sering menjadi buah bibir karena dipimpin oleh junta militer, dianggap kurang demokratis, terus ya masalah Rohingya ini. Dan pernah muncul di film Rambo juga soal pemberontakan etnis Karen gitu. Oh, pernah nongol di film juga Iya, ternyata pernah ya? film Rambo. Ya Allah. Amerika ada aja bikin beginian. jadi Myanmar itu negara yang sangat multi etnis, lebih multi etnis daripada Indonesia. Dalam arti gini, kenapa saya definisikan demikian? Kalau di Indonesia ada banyak suku. Betul. Tapi mayoritas itu kan dari rumpun bahasa Austronesia, atau yang kalau di Papua itu ya orang Negri itu atau Melanesia. Katakanlah ada perbedaan suku lah antara suku Jawa, Sunda, Bali, Batak, Banjar dan segala macam. Tapi karena dasarnya masih satu rumpun bahasa Austronesia, jadi paling nggak ada sedikit benang merahnya lah. Oke. Ada yang bisa dijadiin persamaan lah gitu ya. Iya, sedangkan kalau di Myanmar itu kasusnya rumpun bahasanya beda-beda. Hah? Kayak gini, etnis mayoritas di sana adalah etnis Bama. Bama. Oke. Nah itu masuknya rumpun Sino-Tibetan. Bahasanya itu mirip kayak bahasa Mandarin lama. Oke. Bahasa Mandarin lama tuh bukan yang kayak Nihaoma kayak gitu. Iya, kayak bahasa Mandarin kuno. Iya, bahasa Tionghoa kuno, Mandarin kuno itu ya kayak sekrang-krungkrak gitu kayak gitu loh. Iya. Kayak bahasa Tibet gitu loh. Iya. Itu bahasa orang Bama. Terus ada juga orang Shan. Orang Shan itu lebih dekat ke orang Thailand. Oh iya. Ya, jadi rumpun bahasanya beda. Nah, ada juga orang Melayu di pesisir di provinsi Tanah Sari atau Tai, tapi nama aslinya Tanah Sari sebetulnya. Itu orang Melayu, agamanya Islam. Ada juga orang, tadi kan udah yang Sino-Tibetan ya. Ada juga orang Austroasiatik gitu, kalau nggak salah orang Mon ada juga di situ. Dan ada juga orang Rohingya di situ yang notabene secara fisik kayak orang Bengali dan orang India. Bahasanya juga bahasa Bengali dialek Chittagong yang masuk rumpun Indo-Eropa. Jadi ada banyak etnis yang tinggal di wilayah sempit dan bahasa dan budaya itu beda jauh gitu. Oke. Ya. Berarti
ini agak ribet juga ya karena ribet. karena gini loh, dibandingin sama Indonesia, kayak Indonesia kan ya gimana ya, bahasanya memang beda-beda, cuman kan masih bisa ya relatable sebagian lah. Iya, dan ada bahasa Melayu di tiap-tiap daerah, di dialek-dialek Melayu yang jadi lingua Ya, franca, yang akhirnya bercampur juga kan sama Iya. yang jadi bahasa suku-suku yang ada di Indonesia lah. Benar sekali. Nah, sedangkan ini kayak yang maaf nih kalau agak ini kayak yang satu ini kayak ayam ngobrol sama bebek sama kucing. Terus ada apa lagi nih gitu loh, ada burung gitu. Suaranya beda-beda nih, tapi ngobrol. Nah, kayak gitu. Nah, makanya konflik di Myanmar itu tidak pernah ada dari mereka merdeka tahun 48 sampai tahun sekarang. Konfliknya jalan terus gitu. Bukan hanya dengan Rohingya. Itu framework besarnya, gambaran besar tentang kondisi Myanmar itu seperti apa. Mungkin kalau gue bisa kasih insight, gue pernah nonton Top Gear yang zaman dulu ya. Zamannya Clarkson, May and Hammond itu. Kan mereka itu pernah trip di Myanmar. Ketika masuk kawasan Shan itu, mereka itu udah kayak dikasih warning. Karena ya mereka English. Orang Inggris ya masuk kawasan itu ya dibilang baik lo kalau bisa, yang ada lu bisa masuk nggak bisa keluar. Karena ternyata pemerintah Myanmar sama masyarakat di kawasan Shan itu berkonflik ternyata. Emang. Jadi gitu. yang konflik tuh antara Myanmar pemerintah junta militer, Tatmadaw militer versus ya banyak milisi-milisi rakyat gitu loh. Astaga. Jadi kayak Indonesia dulu ada kayak GAM, OPM, LMS, tapi di versi Myanmarnya tuh lebih banyak gitu. Bukan lebih banyak lagi kalau dibilang ya. Sampai di tiap lebih provinsi brutal dan mungkin ya. Ya ada yang bilang demikian. Ya, karena metode-metode mereka juga beda-beda, metode insurreksinya gitu. Tapi dengan kayak gitu tuh jatuhnya sebenarnya Rohingya ini pribumi mana berarti? Maksudnya penduduk mana masuknya harusnya? Oke, jadi gini. Jadi Rohingya itu ada di negara bagian yang namanya Arakan. Atau Rakhine. Apa? Rakhine. Rakhine. Iya, itu bahasa sananya. Jadi, di sana itu di Rohingya itu banyaknya di wilayah Arakan bagian utara. Nah, sedangkan kalau orang-orang Rakhine ya yang bahasanya mirip kayak orang Bamal, yang bahasa Sino-Tibetan tuh banyaknya tinggal di selatan. Dan agamanya Buddha. Oh, iya. Tapi mereka juga ada yang Muslim sedikit, namanya orang Kaman. Jadi ya karena beda agama, jadi etnisnya dibedakan gitu, tapi bahasanya sama. Mereka pakai kain sarung, pakai kayak semacam kebaya gitu loh. Nah, sedangkan orang Rohingya tinggal di Arakan yang sebelah utara. Jadi awalnya tuh waktu sekitar tahun 1500-an itu dulu Arakan tuh kan kerajaan. Terus rajanya namanya Naramekla alias Min Saumon itu kalah dalam percatuan politik lah gitu. Kalah dalam percatuan politik, terus dia melarikan diri ke Bengali. Yang sekarang jadi Bangladesh. Selama Bengali. Nah, sama Sultan di sana, beliau itu dibantu lah secara militer. Lalu? Nah, secara militer dibantu dan akhirnya dia bisa bertahta kembali di Arakan. Dia jadi raja dan dia mengadopsi banyak budaya Persia dan mempekerjakan orang Islam, dan orang-orang Bengali yang udah ngebantu dia, tentaranya itu boleh tinggal di sana. Jadi jatuhnya sebenarnya orang mana nih? Asalnya orang Bengali. Aslinya Bengali. Nah, berarti ya nggak heran kalau misalkan si raja ini meminta bantuan orang-orang Bengali. Karena Sultan Bengali itu wilayahnya di sebelah baratnya Arakan, tetangga gitu. Jadi minta bantuan tetangga. Nah, setelah sukses, anak-anak buat tetangganya itu boleh tinggal di situ sebagai petani, sebagai apa gitu. Nah, dari situ sebetulnya belum ada masalah. Belum ada masalah. Nah, gongnya tuh di mana? Nah, jadi kan akhirnya Arakan itu dijajah sama kerajaan dinasti Konbaung. Konbaung itu dinastinya etnis Bamal, yang etnis mayoritas itu. Etnis mayoritas nih ceritanya. Ya, tapi bahasanya masih mirip kayak orang Arakan gitu. Agamanya juga sama Buddha, dijajah. Gitu. Mulai ada sedikit diskriminasi atau Nah, parahnya lagi pas zaman Inggris. Itu tidak lain dan tidak bukan ya, adalah saudara-saudara, Britania. Inggris.
kurang asam memang nih. Iya. Jadi zaman Inggris itu menjajah Burma atau sekarang Myanmar, dan kemudian dia masukkanlah itu ke dalam koloninya di India, namanya British Raj. Oh, jadi British Raj itu sampai Myanmar sebenarnya? Jadi ya Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar masuk gitu. Oh, oke. Ya sampai tahun 30 baru dipisah gitu. Jadi Dan misalnya asal tarik garis lagi? sempat ada tarik garis gitu dengan dalih uti posidetis gitu. Astaga. Jadi biar ya kan awalnya dapatnya gitu, jadi ya saya kembalikan dalam kondisi gitu tanpa peduli. Nah tapi masalahnya sebetulnya dikembalikan begitu tarik garis, tapi masalahnya kan Inggris udah bikin kebijakan yang agak mengadu domba. Dalam arti gini, ketika Inggris berkuasa itu orang-orang yang keturunan India itu dapat banyak favor. Oh ya, pertama-tama gini dulu. Kita bahas soal masyarakat Burmanya dulu deh. Ini sedikit tambahan. Jadi ketika Inggris menguasai Myanmar, itu dulunya kan tadi kerajaan. Mayoritas agamanya apa? Buddha. Rajanya agamanya Buddha. Nah, sistem pemerintahan di Myanmar itu, rajanya itu terikat dengan Sangha, dengan institusi keagamaan Buddha ya. Jadi wihara-wihara biara-biara itu dikenai bebas pajak, dan bahkan raja itu jadi bisa ya sering memberikan sumbangan lah pada mereka. Dan dari wihara dan biara itu mengalir ke masyarakat. Makanya negara Myanmar itu sekarang itu salah satu negara paling dermawan di dunia selain Indonesia. Ada datanya. Jadi bisa dibilang long story short ya. Long story short, diskriminatifnya ya karena larinya permainan agama ya. Jadinya ke situ. Kenapa? Karena sama Inggris itu dihapus. Jadinya masyarakat yang petani, agamawan itu jadinya kayak tercabut gitu dari sistem yang sudah eksis. Jadi bisa dibilang balik lagi ini dosanya Inggris. Ya. Seperti ya yang kita tahu juga ada beberapa dosa Inggris ya. Ya banyak. Ya. Palestina. Ini salah satunya Palestina yang masih hot-hotnya nih. Ya. Selain masalah Rohingya ini. Ya. Tuh kan, dan ada beberapa yang lainnya. Termasuk anak bisa dibilang anak hasil Inggris juga sama, biang kerok juga ada, yang nggak perlu gue sebut. Iya. Siapa tuh? Hah? Nggak usah disebut. Oke. Nih suara goib ini muncul terus nih. Saya masih hidup, coy. Iya. Nah jadi balik lagi ke yang tadi, itu kan begitu jadi Inggris melakukan sekularisasi dihapus. Nah terus Inggris banyak sekali pertama Inggris banyak mengkristenkan orang-orang suku kayak minoritas kayak Karen dijadikan pejabat. Nah, orang-orang keturunan India including Rohingya itu banyak yang dikasih favor sebagai pegawai kolonial, sebagai middleman, sebagai banyak yang jadi rentenir. Nah, jadi kalau masyarakat etnis mayoritas Burma yang Buddha itu jadi petani, Indianya jadi rentenir. Jadi bisa dibilang privilege dengan kristenisasi terselubung. Itu kalau buat etnis Karen. Kalau buat etnis yang keturunan India kayak gitu nggak dipindah agama, tapi lumayan dikasih privilege kue ekonomi gitu. Kue ekonomi. Nah terus selain itu Inggris juga kayak di Palestina juga. Kalau di Palestina kasusnya banyak orang Yahudi yang datang. Kalau di Myanmar itu orang India itu yang banyak datang. Sampai tahun 30 aja atau sebelum Perang Dunia Pertama itu setengah populasi ibu kota Rangun itu orang India. Dan populasi India tuh di Myanmar tuh pernah sampai 16%. Gitu. Nah, itu of course orang Indianya mayoritas tuh 70% itu dari Madras, 30% dari Bengali. Jadi hanya orang Bengali datang, sebagian besar juga nyampur sama orang Rohingya, orang Bengali yang udah ada duluan. Jadi hanya kan nggak bisa dibedain. Jadi agak kompleks sih sebenarnya. Sangat kompleks. Kompleks banget sebenarnya. Kompleks. Nah, tapi of course orang pemerintah nah karena kondisinya kayak gitu, akhirnya pas pas tahun 30-an orang Burmanya itu mulai menumbuhkan nasionalisme mereka sendiri. Gitu. Nasionalismenya juga waktu itu nama kelompoknya Takin itu agak
katakanlah berbau fasisme gitu loh. Astaga. Karena memang itu lagi tren waktu itu tahun 30-an itu. Ternyata sekompleks itu gitu kan. Jadi Iya. ibaratnya kita sebelum kita tahu ada konflik di sini, konflik yang saat ini nih, ternyata buntutnya tuh jauh banget tuh, kayak wow, kompleks banget tuh, kayak ya ampun, ternyata itu tuh ditarik lagi, buset, bingung juga nih ngomongin, mau sampai bingung gue ngomong apa. Saya bingung nih mau ngomong apa, serius. Oke, jadi apa yang kira-kira belum Anda tahu Bukan, atau jadi pengen? lebih kayak mind blowing aja, buset. Ternyata bukan cuman sekedar asal yang kita tahu aja nih sepotong. Ternyata kita tarik jauh lagi, ya historicalnya bisa ya bukan puluhan tahun nih jatuhnya, ratusan tahun sebelumnya. Iya, memang. Jadi yang akhirnya ya mungkin bisa dibilang ini salah satu ledakan skala kecil atau menengah kali ya. Iya. Di sana, Iya. bukan di sini Iya. sebenarnya. Cuman Ya Indonesia cuma kena imbasnya aja gitu loh. ya mungkin berimbas ke Indonesia. Iya. Gitu kan. Ya kalau kayak gitu sih bingung juga ya. Kenapa jadi kita yang kena imbas sebenarnya ya? Apa karena kita terlalu baik? Iya, sebetulnya gini, kalau imbas imigran ya. Jadi kan memang of course buat Tatmadaw, buat junta militer itu kan orang Rohingya itu nggak diakui sebagai warga negara itu dulu. Jadi mereka diusir. Pertama mereka banyak perginya ke Bangladesh, ditaruh di Cox's Bazar. Tapi Bangladesh aja, ketika waktu pertama mereka merdeka dari Pakistan mereka dulu kan Pakistan Timur. Terus merdeka, saat itu juga orang Rohingya banyak yang kabur ke sana, diusir sama junta militer. Nah jadi, tapi kan masalahnya Bangladesh baru merdeka, ekonominya nggak stabil. Jadi akhirnya orang Rohingya disuruh balik lagi sama PBB ke Myanmar, tapi nggak diakui sebagai warga negara dan diskriminasi terus. Mateng lu. Gitu. Waduh, makin PR dong. Iya, jadi akhirnya mereka pergi ke Thailand, Malaysia, ke Indonesia gitu. Ke India juga ada loh, ke Arab Saudi ada. Banyak negara. Jadi bisa dibilang penyebarannya tuh ya mereka itu melarikan diri tuh bukan cuma ke Indonesia doang seperti yang kita tahu ya. Sebenarnya isu yang lagi hangat lah belakangan ini. Ya, tapi tersebar di beberapa negara bahkan. Iya, tersebar di beberapa negara, benar. Itu. Berarti dari angin muson barat ini nih, ya berarti sebenarnya ya karena pengaruh pengaruh alam lah ya. Iya. Itu menguntungkan mereka untuk lari ke sini. Iya, betul sekali. Dan juga pertimbangan karena Indonesia tuh negara muslim pastinya. Ya jadi dianggapnya tidak akan terlalu banyak ya perbedaan kultur, religiusitas dan segala macam gitu. Jadi pada banyak pertimbangan juga kenapa mereka ke sini. Gitu ya. Tapi nih yang sempat lagi hot nih kemarin. Iya. Ada tendensi etnis Rohingya itu mulai ada kayak sebenarnya kayak ada komparasi gitu. Mereka tuh seperti disamakan sama kaum Zionis. Ya. Nah, relatable apa enggak gitu loh? Menurut saya enggak. Enggak ya. Enggak. Nah, gini loh. Apa yang bikin orang berpendapat itu dan apa yang mendasari bahwa itu tidak sama? Apa yang mendasari itu tidak sama adalah gini. Keduanya katakanlah gini, orang Yahudi atau kelompok Zionis itu sama Rohingya itu kan sama-sama kan dianggapnya mereka tidak diakui sebagai pribumi di negara mana tempat mereka tinggal. Betul. Ya, tapi orang Yahudi yang kebanyakan datang ke Palestina itu paling tidak minimal sudah mengenyam pendidikan yang cukup. Oke. Banyak yang lulusan gimnasium atau SMA. Ya. Kalau di Jerman dan di tempat-tempat lain. Dan juga mereka disupport oleh orang berpendidikan kayak Theodor Herzl, Ahad Ha'am, Ben Borochov, Ber Borochov, dan Z.F. Jabotinsky. Itu konseptor Zionismenya itu kan juga orang berpendidikan. Dan mereka juga punya kayak dana Yahudi internasional, Jewish National Fund gitu. Dan Jewish Agency itu yang memfasilitasi mereka untuk pindah. Oke. Jadi dan ketika orang Yahudi datang ke Palestina, itu mereka awalnya kan memanfaatkan juga regulasi Tanzimat. Zaman Padishah Abdul Majid.
Ya, oke, Jadi mereka pengembang juga masuk. Jadi ada peran investor, peran pengembang gitu. Dan orang Yahudi juga itu lebih sistematis. Oke. Mereka lebih terdidik. Bisa dibilang Zionism, para Zionis ini nih, penganut Zionis ini, orang-orang Yahudi ini menduduki tanah Palestina saat ini tuh, atau ya saat ini jadi konflik ini lah, karena konflik ini ya sistematis lah dengan prosesnya di era Ottoman ya. Iya, dari era Ottoman, dari Aliyah pertama. Berarti di situ lah faktor pembedanya dengan Iya, karena orang Zionis itu lebih sistematis. Mereka tuh udah punya kesadaran politik yang tinggi. Itu jangan lupa. Sedangkan Rohingya tidak. Gitu. Itu bedanya. Cukup. Sedangkan justru dan itu malah kontradiktif dengan isu bahwa katakanlah mereka ngelakuin tindakan outlaw lah, tindakan melanggar hukum di negara tempat mereka menumpang. Ya, yang itu bukan gini. Kalau Zionis di Palestina itu kan tindakannya udah ke arah terorisme, yang dimana itu butuh skema, butuh perancangan yang sistematis. Oke. Dan butuh senjata. Oke. Yang mereka impor pula. Kalau Rohingya itu kan tindakannya itu kan didasari oleh impuls untuk supaya bisa survive. Oke. Karena balik lagi Rohingya itu ketika di pemerintah di Myanmar itu kan pemerintah Myanmar saking diskriminatifnya, jadi mereka tidak mendapatkan akses pendidikan dan ekonomi yang cukup. Sehingga pada akhirnya mereka bertindak berdasarkan hasrat untuk bisa survive, dan kadangkala itu penyampaiannya itu kan tidak dianggap elok oleh tuan rumah. Gini. Kayak misalnya gini, Anda pernah dengar isu yang ini nggak? Isu di TikTok video TikTok soal nasi. Nasi. Ya, saya tahu. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan mungkin ya. Jadi gini, kalau soal nasi itu katakan gini, itu awal mula isu Rohingya itu dibuat panas juga kan karena ada salah satu pengungsi yang merasa makan nasinya itu kurang gitu dikasihnya oleh UNHCR atau oleh warga lokal whatever lah. Mereka merasa kurang. Jadi oleh orang-orang yang melihat video itu dianggapnya mereka tidak bersyukur. Iya sih. Iya, itu nggak sepenuhnya salah. Ya nggak sepenuhnya salah, cuman kalau saya sih memang gatal sih. Iya, cuma kita harus ingat beberapa hal. Orang-orang di anak benua India itu memang punya budaya makan nasi yang banyak. Itu satu. Iya. Including Rohingya. Oke. Iya, itu satu. Yang kedua, kita jangan lupa gini. Ini ada hubungan sama tingkat pendidikan, sama relasi ekonomi kayak gini. Kalau kita, misalnya katakanlah kita lagi bertamu ke rumah orang atau pas lagi sincia, kalau kita gagas bahasa Jawanya, itu kan dibilangnya copaise. Ya. Iya kan? Dibilangnya kan malu-maluin. Copaise ya? Iya, itu whatever. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Cuman karena memang di sini tendensinya ke arah sana bahwa banyak masyarakat Indonesia, terutama yang di Aceh ya. Iya. Ya makanya sampai sempat hot juga, viral juga yang soal mahasiswa ngegeruduk. Iya. Itu karena dirasa kayak gini loh, seolah-olah gue udah bantuin lu. Iya. Gue udah bantuin lu nggak ada kamsa-kamsanya sama gue. Iya benar gitu. Lu nggak ada kamsa-kamsanya sama gue, malah bikin gara-gara. Iya. Udah dikasih hati minta jantung. Nah sekarang lu bikin gara-gara pula. Iya. Lu minta apa lagi dari gue? Minta kaki gue, minta tangan gue, minta kepala. Itu terjadi kan karena sebetulnya tanggung jawab ngasih makan mereka kan UNHCR. Nah UNHCR kemana? Nah, gini, kayak di Bangladesh kan sendiri kan UNHCR kan mungkin uangnya kan mungkin belum selalu cukup. Dan kalau kita bicara day by day, itu kan kadang-kadang kan kebutuhan mereka ada, dan akhirnya kan harus di cover dulu sama warga lokal. Belum lagi campnya itu kan harus dijaga sama polisi. Di Cox's Bazar aja kan udah bisa dibilang udah mulai ada pencurian segala macam. Mereka akhirnya keluar camp cari makan di tempat lain dengan cara-cara yang gitu. Itu kan karena bahkan maaf ya, yang bikin masyarakat marah itu salah satunya adalah sempat ada kejadian salah satu pengungsi ini melakukan tindakan yang tidak pantas. Iya, itu sebetulnya bukan isu baru. Iya, memang bukan isu baru. Cuman itu yang akhirnya membuat kemarahan masyarakat tuh memuncak.
ya pengungsi-pengungsi dari Asia Selatan yang ditempatkan di Jawa Barat itu saya juga dengar ada kasus-kasus demikian. Banyak sekali. Iya, sama Cuman kayak kasus di Eropa tahun 2015 kan banyak pengungsi Asia Selatan yang menumpang. Itu Iya. juga ada kasus yang sama. Jadi kalau saya lihatnya tuh begini. Ini karena memang secara jadi gini, banyak masalah itu harus kita lihat dari sudut pandang relasi ekonominya dulu. Dari relasi kelasnya dulu bahwa memang karena mereka itu ketika orang itu dan ini juga ada banyak yang bilang, "Loh, katanya mereka susah kok beranak banyak." Di sini kalau di bukunya Larry Gonik judulnya Kartun Lingkungan, tapi jangan dianggap ini lucu-lucuan ya. Ini buku ilmiah. Halaman 62. buku ilmiah berbentuk kartun ya? Iya. Oke. Ini yang orang bule jadi Ya. ada kualitasnya lah. Kartunnya ada nilai moralnya lah ya. Iya. Bukan. Kita lihat bahwa manusia itu dasarnya adalah bagian makhluk hidup lah, itu bagian dari suatu skema ekologis. Oke. Nah, itu makhluk hidup itu punya 3 aspek survival, namanya kelembaman, ketahanan, dan kelentingan. Kelembaman itu kan kayak apa namanya hutan gitu, hutan hujan tropis mempertahankan kalau ada yang invasif lah gitu. Oke. Nah, kalau kelentingan tuh kemampuan mereka untuk regenerasi lagi setelah hancur. Nah, kalau ketahanan atau konstansi itu kayak manusia. Manusia itu, kalau menurut buku ini, itu kalau semakin ditekan dan diberangus, itu mereka akan semakin banyak jumlahnya. Kenapa? Karena dasarnya tuh untuk bisa survive. Makanya kayak di Tiongkok. Itu kan zaman dulu sekian ratus ribu, sekian juta mati. Populasinya tetap banyak, benar nggak? Iya sih. Nah, itu aja. Tiongkok dulu kan ya saya tahu lah itu berapa puluh juta orang mati gara-gara ada yang kelaparan lah, ada yang karena konyolan lah, apalah gitu kan. Iya. Sekarang penduduknya 1 miliar lebih, 1,5 miliar Iya, sekarang ini. kurang lebih. Aduh. Nah, jadi ya itu mungkin yang relate ke situ kali iya, ya. jadi orang Rohingya itu karena mereka menerima diskriminasi yang sangat banyak dan under pressure ya, juga. under pressure, akses ekonomi, pendidikan segala macam itu tidak terpenuhi ketika di negara asalnya. Jadi akibatnya ketika mereka menumpang yang mereka pikirkan tuh hanya survival. Survival tuh apa sih? Ya makan, minum, prokreasi. Kalau dalam kasus yang tadi itu. Nah, sialnya itu kan tidak itu kan bentrok dengan values dari tuan rumah. Itu masalahnya. Oke. Mirip kayak kasus Israel Palestina, memang ada miripnya tapi nggak bisa disamakan Rohingya sama Zionis apple to apple, nggak bisa. Memang banyak kasus yang dihasilkan oleh Inggris tuh yang membuat ya ada konflik antara apa yang tuan rumah pikirkan dan apa yang tamu pikirkan. Gitu loh. Jadi akibatnya saya nggak nyalahkan kalau orang Aceh itu punya pandangan demikian pada Rohingya gitu. Karena memang dasarnya kewajiban kita itu secara hukum tapi terbatas. Maksudnya gini, kita belum menandatangani konvensi Jenewa untuk soal pengungsi ya. Oh iya. Belum. Setahu saya belum. Jadi kita nggak berhak kita nggak berkewajiban menerima pengungsi. Ya. Tapi kita udah menandatangani UNCLOS, hukum laut. Iya. Di mana kita itu UNCLOS, di mana kita wajib membantu orang yang kesulitan di laut. Gitu. Tapi nanti habis itunya gimana? Nah Itu kan memang tidak disebut, jadi balik lagi itu tergantung kearifan lokal warga sih sebetulnya. Jadi kalau rakyat Aceh itu udah punya pemikiran seperti itu, ya tidak apa-apa. Ya mungkin asal memang metode pengusiannya mungkin ya kalau kemarin itu menjadi dipermasalahkan beberapa orang mungkin karena terlalu ekspresif lah mahasiswa yang kemarin itu. Terlalu ekspresif, jadi orang kan punya penilaian yang berbeda gitu. Wah kok kayak begini gitu. Tapi balik lagi kalau rakyat Aceh itu punya pandangan demikian, itu nggak bisa disalahkan karena rakyat Aceh kan juga punya urusan sendiri dan juga punya keterbatasan juga. Dan ya sedangkan ya Rohingya itu kan balik lagi ada gap banyak hal lah, dalam hal ekonomi, dalam hal budaya, dalam hal segala macam. Nah itu kan untuk menjembataninya kan susah gitu. Jadi memang balik lagi ya yang harus dipermasalahkan memang junta militer. Itu semua salah mereka. Iya sih. Itu. Tapi dibanding junta militer, kalau menurut saya dosa terbesarnya bukan cuma dosa terbesar itu bukan di junta militer doang. Bukan junta militer justru yang memegang peran dosa terbesar. Iya. Tuh yang tukang tarik garis. Inggris, iya jelas.
Dia yang bikin dosa paling besar, Memang. bukan cuman masalah ini doang. Nggak perlu kita tunjukkan satu-satu yang lain. Oh banyak. Kalau mau disebutin sih banyak. Pak, kalau kalian sebutin gua kena tangkap nanti. Iya. Jangan, kau diam juga. Aku justru yang pasti kena tangkap. Mukaku ini di depan kamera udah pasti ketangkap lah. Iya. Makanya gua nggak mau sebut. Iya, jadi ya problemnya tuh memang ya seperti itu, sangat-sangat pelik dan mencari jalan keluarnya juga susah. ASEAN sendiri juga kan ada prinsip non intervensi sehingga kita Nah nggak itu bisa. dia. Dan bisa dibilang gini juga, ini bukanlah konflik atau masalah yang ibaratnya baru terjadi kemarin sore atau baru sekedar 5, 10, 15, 20 tahun. Iya. Tapi ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, lebih Iya. dari 100 tahun yang lalu. Benar. Dan mungkin bisa udah 200, 300, 400 tahun yang lalu mungkin. Iya. Atau mungkin udah hampir setengah milenium yang lalu. Bahkan lebih. Gitu kan, bisa dibilang ya kayak bukan kok konflik yang ala-ala itu udah buset. Iya, Letaknya udah terlalu. Iya, kompleksnya memang karena suku-sukunya beda, bahasanya beda, dan itu satu negara bisa dibilang ya hampir setiap titik ada milisi yang semuanya sama-sama memusuhi pemerintah pusat. Iya, dan bahkan maaf bukan cuman memusuhi, bukan cuma sama-sama ada milisi-milisi ini bukan cuma sama-sama memusuhi pemerintah pusat, bahkan saling milisi yang satu dengan milisi yang lain saling memusuhi satu sama lain. Oh iya benar, kayak misalnya kan Arakan Salvation Army itu kan juga bisa dibilang values-nya agak kurang cocok dengan yang lain. Komunis itu dulu, itu kan pemberontakannya lumayan lama loh. Itu dari tahun dari tahun 50-an atau 60-an tuh sampai tahun 89, 4 dekade mereka memberontak. Dan itu Partai Komunis itu kepecah dua. Partai Komunis bendera merah, red flag. Matang lah. Ada lagi. Iya. Terus Partai Komunis red flag dengan Partai Komunis bendera putih. bentar, kok komunis bendera putih? Gimana ceritanya? Iya lucu kan kayak SI merah, SI putih gitu loh kayak dulu. Tapi Nggak, gini loh. Komunis itu kan identiknya merah. Ini bisa terbelah komunis merah, komunis putih, ini udah aneh gitu. jadi awalnya komunisnya benderanya putih dulu. Terus komunis merah itu ngerasa yang putih itu udah revisionis. Jadi dia keluar bikin partai baru. Nggak. Aduh, gue bingung. Maaf ya, komunisme itu menurut gue itu udah halu. Ini lagi, ada komunisme merah, komunisme putih. Ini udah halu. Salah makan obat nih gue rasa nih. Iya, ya balik lagi kenapa komunis juga kuat di situ itu karena kondisi materialnya di sana itu memungkinkan untuk itu. Jadi ideologi populer ada nasionalis, ada komunis, ada juga biksu yang jadi tentara di situ. Ada komunis. Di isu jadi tentara ada lagi tuh. Iya, kalau kalian itu mereka dilatih sama Inggris. Jadi memang dinamika antar milisinya juga banyak. Jadi astaga Tuhan. iya, jadi memang ngejelimet, masalah Rohingya aja ngejelimet, apalagi masalah seluruh Myanmar itu ngejelimet lagi. Dan itu mempengaruhi. Mempengaruhi. Semua berpengaruh masalahnya Iya. itu. Waduh. Apalagi ada isu-isu kalau ada pipa minyak atau pipa gas dari Tiongkok ke Arakan gitu, ngelewati wilayah Rohingya. Jadi kan ada balik lagi kepentingan bisnis Tiongkok di situ. Gitu. Ya, ujung-ujungnya duit juga dong. Iya, karena Tiongkok kan pasti pengennya cuan gitu loh. Iya Sedangkan sih, kita Tiongkok tahu kan. kalau junta militer itu juga punya relasi khusus dengan juga punya hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Program infrastruktur Tiongkok juga banyak di situ. Ya investasi bisnis to bisnis kayak gitulah. Dan kadang-kadang itu kan of course ya kalau warga lokal itu ya terpinggirkan lah biasa dalam skema pembangunan tuh biasanya sering termarginalisasi gitu. Dan akhirnya adalah konflik agraria. Ini juga masuknya konflik agraria sih. Masuknya konflik agraria ya. Iya, rata-rata jajahan Inggris tuh memang ujungnya jadi konflik agraria gitu loh. So jadi ini tuh lebih masuknya ke konflik agraria atau konflik apa sih sebenarnya? So kalau kita lihat kita jangan melihat konflik itu hanya dari satu dimensi tapi dari multi perspektif, multi vektor. Jadi mirip kayak konflik Palestina, ya ada konflik agraria, ada konflik apanya konflik juga? sosial, konflik ekonomi dan tapi yang ada layer konflik agama. Karena gini, buktinya apa? Ada layer konflik agama karena gini, junta militer
itu kan asalnya dari kelompok Takin, kelompok nasionalis Bamal. Oke. Di mana mereka itu, kita tadi flashback ke belakang, karena Inggris menerapkan sekularisme, Oke. jadi akibatnya sentimen. Jadi gini, agama Buddha itu agama yang damai. Yes. Iya, kita akui agama Buddha yang Kita perlu akui itu ya Iya. benar. Itu betul. Iya, bahkan akan di neo historia namanya Bung Filbert itu sangat damai orangnya ya. Jangan bahas Filbert deh, tolong Bung Filbert gitu. Iya, sangat damai. Dia sangat damai. Sangat damai dan jenaka. Iya, Jenaka. sangat jenaka. Iya. Ya, jadi nah balik lagi ya kan, tapi kan karena ada sekularisme yang dipaksakan, Iya. jadi akhirnya sentimen keagamaan itu jadi meledak. Jadi meledak dan akhirnya mereka jadi diskriminatif pada agama lain, katakanlah gini, etnis Karen sama etnis Chin itu yang banyak dikristenkan oleh Inggris, oleh Amerika sih. Inggris membiarkan misionaris Amerika untuk menginjil di sana. Ya, Nah, itu kan jadi kemudian ada konflik lah dengan pemerintah junta militer dengan etnis Bamal. Ada konflik lah di situ. Nah, tadi kan saya sempat singgung kalau di Arakan itu juga ada muslim pribuminya. Namanya Ya. Kaman. Ya, Nah, etnis betul, Kaman itu juga kena diskriminasi. Tapi diskriminasinya itu, tapi mereka masih diakui sebagai warga negara. Oke, terus? Tapi masih kena diskriminasi. Ya. Tapi nggak separah Rohingya. Kalau Oke. Rohingya sudah tidak diakui sebagai warga negara, kena diskriminasi pula. Gitu. Jadi kan dari situ. Jadi ada layer elemen agama di sini. Kenapa? Karena awalnya ideologi pembentuk bangsanya itu bukan Pancasila, tapi ideologi nasionalisme yang etnonasionalis atau religio nasionalis gitu, di mana ya yang penting satu etnis, yang penting satu agama gitu. Jadi kalau yang lain itu cenderung didiskreditkan gitu. Ngomong-ngomong soal Pancasila, berarti kita punya ideologi bangsa kita. Bisa dibilang salah satu yang begini. Emang Salah satu yang begini. founding father kita itu pintar, terutama karena kita punya Sumpah Pemuda juga. Kita ngelakuin itu dulu. Jadi masing-masing etnis itu bergabung dengan kesukarelaan gitu. Oh, iya juga. Iya. Makanya banyak yang pecah di sana itu. Iya, makanya bisa dibilang hampir tiap daerah, tiap negara bagian, tiap provinsi ribut gitu loh. Iya, karena awalnya bersatunya itu juga nggak ikhlas gitu. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia tuh bangsa Indonesia, kita harusnya bersyukur. Iya, sangat bersyukur. Harusnya sangat bersyukur. Cuman masih banyak yang nggak bersyukur sih. Bingung saya ini, jujur. Tapi benar, kita sebenarnya harus bersyukur loh. Para founding father kita, para pendahulu kita itu membuat ini yang saat ini hasilnya tuh meskipun ya ada lah konflik. Ada lah masalah. Konflik pasti ada. Konflik pasti ada. Nggak ada negara zondel masalah. Nah, itu Nggak dia. ada. Tapi tidak sampai separah itu gitu. Iya. Dimana maaf ya banyak milisi-milisi yang menyerang pemerintah pusat, bahkan milisi satu dengan milisi yang lain saling serang. Iya. Itu kita belum sampai kita tidak sampai ke sana. Iya. Kayak karena ya berkat para pendahulu kita, para pahlawan kita, para founding father kita yang telah menanamkan dasar lah untuk bangsa. Iya, dan jangan lupa karena Indonesia itu juga negara maritim ya. Jadi ada sekat-sekat. Jadi kalau ada konflik itu bisa dilokalisir oleh Kodam gitu. Jadi katakanlah ya di satu pulau aja, jadi mereka tuh milisi itu tidak berkelana ke lintas provinsi gitu kayak di Myanmar gitu. Kayak yang tadi pemberontakan komunis itu kan mereka literally memakai strategi desa mengepung kota Alamau. Mereka pindah dari satu desa ke desa yang lain, antar negara bagian, menyebarkan paham-paham revolusioner gitu loh, yang kayak gitu. Iya, bukan paham revolusioner, paham halu menurut saya mah. Ya kalau saya kan akademis jadi masih pakai istilah yang proper lah sesuai dengan. Ya, itu paham halu menurut saya. Karena memang komunisme menurut saya enggak banget, itu kayak ya terlalu utopis dan kayak Ya. maaf ya. Ya kalau saya sih ngeliatnya kebalikannya. Maaf ya para kaum kiri ya, mohon maaf sebelumnya. Saya bukannya mendiskreditkan kalian, tapi menurut saya paham komunisme itu nggak masuk. Apalagi di era globalisasi saat ini. Iya. Itu nggak masuk. Kalau lu ya kiri yang nggak mentok-mentok banget itu kita sebenarnya tuh dicantumkan kan di sila kelima kan. Iya benar. Itu ya masih oke lah gitu kan. Kalau yang kiri mentok maaf ya. Ya karena memang sebetulnya mayoritas founding father kita tuh ya memang ideologinya kiri, dan jangan lupa kayak Tapi kirinya nggak kiri mentok.
Tan Malaka kayaknya Iya, mentok. cuman dia doang, yang lain kan enggak. Yang lainnya enggak. Tapi dia yang agak lumayan paling banyak pengaruhnya di awal. Iya, tapi kan ujung-ujungnya kan nggak pada nggak mentok semua. Iya, karena pada akhirnya kan Tan Malaka sendiri ketika ditawari masuk pemerintahan dia tidak mau karena dia kan punya lebih senangnya bertualang membentuk membentuk Berarti massa. kayak yang di sono dong, kayak yang di Myanmar bertualang mulu sampai berapa dekade? 4 dekade. Nah, 4 dekade terus 2021 mereka mulai lagi. Hah? 2021 mereka mulai lagi. Ada lagi. Jadi tadi waktu tahun 80-an itu udah damai. Karena pemimpinnya banyak yang tewas. Sebetulnya itu juga karena mereka ada konflik sempat tahun 60-70 itu ada konflik internal mereka antara kita apakah mendukung Deng Xiaoping atau tidak mendukung Deng Xiaoping gitu loh. Ya Allah. Jadi konflik ideologi di Tiongkok diekspor juga ke sana. Terus akhirnya mereka berantakan, Ada hancur. lagi. Terus tahun 2021 mereka muncul lagi kelompok komunis gitu. Itu juga waktu Burma baru merdeka itu Rohingya kelompok nasionalis Arakan sama komunis juga membawa otaknya bareng-bareng tapi nggak sinkron, mereka nggak saling backup. Tapi ya jadi gitu itu konflik di Myanmar tuh segitu hebohnya gitu. Segitu warna-warninya. So I think ya berarti masalah Rohingya ini sebenarnya pelik juga ya gitu Pelik pelik memang. banget dan menurut dirimu ini harapannya apa sih? Harapannya? Ya kira-kira apa sih yang pengen mungkin kayak kedepannya sebaiknya seperti apa? Memberikan berharap kira-kira gimana supaya bisa. Sebetulnya sih memang kalau population transfer juga nggak mungkin kan. Oke. Dulu kalau zaman kerajaan dulu atau zaman di Eropa dulu memang kalau banyak masalah-masalah kayak gini atau di periode intra-war biasanya ada population transfer. Jadi kayak di Bangladesh juga ada pemeluk Buddha, agama Buddha yang lebih berkerabat dengan orang Burma. Jadi kalau ditukar sebetulnya bisa, tapi sebetulnya itu juga nggak ideal kalau zaman sekarang. Ya sebetulnya kita harapannya supaya ya orang Rohingya yang udah di pengungsian itu memang ya sebisa mungkin bisa lah nanti kelak bisa harmonis dengan penduduk lokal. Entah gimana. Atau pemerintah Myanmar semoga bisa terketuk hatinya untuk supaya ya udahlah kasih otonomi lah atau apa atau biarkan mereka bergabung dengan negara lain, wilayahnya lepas aja atau gimana. Jadi orang Myanmar juga harus punya solusi masalah negara mereka sendiri. Jadi nggak bisa mereka punya masalah terus akhirnya seluruh region Asia Tenggara dan bahkan Asia Selatan itu pusing karena ulahnya mereka sendiri. Mereka oke lah, itu memang kecelakaan sejarah. Myanmar dengan semua problematiknya adalah kecelakaan sejarah. Itu warisan Inggris. Warisan Inggris memang. Tapi cuma mereka harus ada solusinya. Kayak Indonesia juga sedikit banyak kan. Adalah cacat-cacat sedikit yang dibuat oleh Belanda. Yang dampaknya masih ada sampai hari ini. Ada. Tapi kan kita sambil jalan berusaha memperbaikinya. Ya semoga kelak Myanmar itu maulah ngedengarkan saran Indonesia atau negara-negara lain. Terus juga mau mengusahakan adanya perdamaian karena yang rugi juga Myanmar sendiri. Selama ada konflik itu kan Myanmar juga negaranya juga dikucilkan, ekonominya juga nggak bagus gitu. Kalau bisa saya persingkat, jangan tambang. Iya, kurang lebih gitu. Jangan tambang. Iya. Untuk pemerintah Myanmar, ya tolong ya jangan tambang-tambang amat gitu loh. Iya. Please deh. Ngerugiin tetangga beneran. Iya. Ya mungkin ya itu udah, sih ya. gabung Indonesia aja. Nggak gitu dong. Kalau Myanmar gabung Indonesia itu milisinya semua pada kesini semua nanti. Ayo mau. Udah aku tarik kata-kata gue. Nanti ribet lagi. Ribet, jadi makin ini. Ya, Myanmar juga harus mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Nggak gitu dong caranya. Ya harus ada lah itu tapi versi Ya Myanmar. mereka harus bikin versi mereka sendiri dong. Ya Pancasila emang idealnya diekspor tapi harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Nah itu. Iya. Ya. Karena masalah mereka lebih kompleks, etnisnya aja beda-beda, walaupun bahasanya. Nggak ada satu tarik garis yang sama yang seperti Iya, bahkan kita bahas tadi ya. kalaupun budaya berdekatan kayak Karen sama Burma, agamanya beda. Nah lo, kayak kan, Iya. kayak nggak ada
nggak ada sesuatu yang bisa kita tarik benang merahnya lah. Nah, itu. Gitu. Kalau sedangkan ke Indonesia masih ada satu benang merah yang Iya, masih bisa menjadi kesamaan. Iya. Ya, mungkin mana ya bisa dibilang nih Myanmar ini gimana ya? Bingung juga. Dibilang jangan tambang tapi masih pada tambang. Iya. Bukan pemerintah pusatnya doang, masyarakatnya juga tambang, susah. Ya, udah ini sampai sini aja deh kita bahas. Gue ngeri kelepasan lagi ntar yang gue. Iya. Ya, tapi thank you ya, Iya, sama-sama. udah bisa ini kan, ya kita sharing gitu kan. Ya kita sih cuman bisa berdoa ya semoga ada titik terang, ada jalan keluar yang terbaik lah. Iya. Entah untuk ya etnis Rohingya ini, entah dari si tambang itu. Iya, junta militer. Iya, si tambang itu. Iya. Ya, yang tentunya juga akan memberikan efek yang baik juga sebenarnya buat kita. Iya. Gitu kan. Karena ya memang saat ini kan tendensinya ke arah yang sudah beginilah. Iya. Kurang. Ya, kita berharapnya ada jalan terbaik lah untuk masing-masing pihak gitu loh. Iya. Itu kan. Ya, mungkin sampai sini dulu aja kali ya kita ngobrol-ngobrolnya. Ya, thank you juga nih udah dengerin kita nih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah. Ya. Setelah subscribe jangan lupa loncengnya tuh ditekan tuh. Ya, loncengnya ditekan, jangan lupa ditekan. Jadi setiap kali kita update, kita ada bikin video baru, kalian langsung dapat, oh nih nongol nih, gitu kan. Oke, mungkin kita cukup sampai sini ya. Terima kasih, Feina Historian.